Setelah melalui tahapan karantina, ikan sehat dan tidak ada penyakit lagi, maka tahapan selanjutnya yang kita lakukan untuk membuat kolam bioflok itu adalah melakukan aplikasi bioflok. Nah, seperti apa caranya melakukan aplikasi bioflok yang gampang, tidak bermasalah, terus aman-aman sampai selama masa pemeliharaannya ya. Apa-apa aja yang diperhatikan itu semuanya akan kita bahas di dalam video ini ya. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, video ini merupakan lanjutan dari video yang pertama ya, tentang karantina yang harus kita lakukan sebelum masuk ke sistem bioflok versi Bang Gulo ya. Karena kita menggunakan versi kedua yang saya sering sebut itu sebagai bioflok versi terbalik. Jadi ikan-ikannya disehatkan dulu, baru kemudian kita rubah secara perlahan ke sistem bioflok. Jadi bagi kawan-kawan yang baru lihat di video ini ya, baru nonton di video kedua, kalian harus tonton dulu video pertamanya ya. Cek link videonya itu di sebelah kanan atas yang sudah saya lampirkan, ini link video karantinanya ya, supaya lebih nyambung ceritanya ya. Nah, tanda-tanda bahwa karantina yang kita lakukan itu sudah selesai itu hanya satu ya. Tidak ada kematian ikan akibat penyakit menular. Sebenarnya hanya itu yang kita jaga ya. Jangan sampai ada ikan yang berpenyakit jamur. Biasanya jamur paling banyak ya, sampai ke kolam bioflok. Nah, ketika itu sudah tidak ada, maka kita sudah bisa merubahnya secara perlahan-lahan ke sistem bioflok. Nah, cara merubahnya yaitu dengan menghentikan pembuangan kotoran ya. Setelah ikan sehat, kita hentikan pembuangan kotoran dengan maksud agar ada sumber pembuatan vlog ya. Sumber pembuatan vlog itu salah satunya itu adalah kotoran ya. Jadi kita ambil dari kotoran ikan dan sisa pakan. Nah, tentunya ketika ini kita lakukan, maka air secara tidak langsung akan mulai jorok ya, mulai butek atau kelihatan agak sedikit coklat akibat kotoran yang banyak di kolam. Nah, setelah itu sudah mulai muncul, kita masukkan, kalau kalian misalnya contohnya kolamnya masih kolam rumahan yang hanya 1 atau 2 kolam saja, kalian bisa memasukkan larutan M4 ya, M4 untuk perikanan dengan dosis 1 tutup botol M4 itu untuk 3 meter kubik air ya, 2-3 meter kubik air. Jadi tinggal dihitung berapa volume kolamnya, terus dibagi 3 atau dibagi 2, terus segitu banyaklah M4 yang kalian berikan untuk mengantisipasi kotoran yang ada di kolam. Nah, kalau andainya kolam kalian itu sudah banyak ya, seperti saya ya, itu ada puluhan kolam, maka kan nggak mungkin kita kasih M4 di setiap kolam, bisa habis berapa botol ya. Jadi kita buat kultur bakteri, saya menyebutnya itu biang bibis ya. Jadi biang bibis ini merupakan campuran bakteri Lactobacillus, Molasse, dan nitrifikasi yang dibuat untuk pengaman air kolam, terus sekaligus nanti akan dibibiskan ke pakan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kalian bisa tekan link sebelah kanan atas ini. Nanti di situ sudah saya jelaskan ya videonya ya, lengkap seperti apa dosis-dosisnya dan bagaimana cara membuatnya, apa tanda-tandanya sudah ada di situ ya. Jadi kalian bisa klik link di sebelah kanan atas ini untuk pembuatan larutan ini. Jadi ketika karantina sudah selesai, terus kita menghentikan pembuangan kotoran, porsi pakan kita naikin ya ke 3% supaya kotorannya banyak. Lalu kita tebarkan biang bibis ini ke kolam dengan dosis 1 liter air biang bibis untuk 2-3 kubik air kolam. Jadi diaduk dulu secara merata ke kolam ya, sebelum kita melakukan aplikasi bioflok. Ini merupakan tahap awal untuk mengantisipasi kotoran-kotoran yang sudah ada di dalam kolam. Jadi ikannya tetap aman ya. Bayangkan kalau ada banyak kotoran di dalam kolam, maka kita butuh bakteri pengurai sebelum bakteri pembentuk vlog itu kita masukin ke dalam kolam. Nah, setelah kurang lebih sekitar 3 hari kita memasukkan larutan biang bibis ke dalam kolam ini, terus kita melakukan aplikasi bioflok ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk aplikasi bioflok itu adalah probiotik yang berisi bakteri pembentuk vlog, pembentuk rangka vlog istilahnya ya, seperti Bacillus subtilis atau yang lain-lain lah, ada banyak gitu ya. Kan bisa cek video tentang probiotik yang mengandung bakteri pembentuk vlog. Terus kita siapkan sumber karbon. Kebetulan sumber karbon yang kita gunakan itu Molasse ya di sini. Terus ada kapur dolomit, terus ada garam, dan kita masukin satu-satu dengan dosis
Untuk probiotik pembentuk vlog itu kita masukin, kalau di sistem saya itu masuknya cuma 5 gram per meter kubik air ya. Jangan salah, 5 gram per meter kubik air. Kalau misalnya contohnya luasan kolamnya 3 kali 8 dikalikan 0,8, nah, berapa hasilnya? Ya segitulah dikalikan 5 gram. Nah setelah itu bakteri pembentuk vlog ini kita campur dengan air, kita aduk, kita tebarkan ke dalam kolam ya. Seperti cara saya ini. Jadi usahakan penebaran bakteri pembentuk vlog ini jangan sampai dimakan ikan ya, biar lebih efisien. Jadi tebarkan itu di titik-titik aerasi ya, secara perlahan-perlahan sehingga ikannya itu nggak memakan. Sebenarnya sih nggak masalah ya, tapi kan nggak efektif ya. Nah, jadi memang harus ditebarkan keliling kolam, usahakan secara merata ya, seperti yang saya lakukan ini. Nah untuk selanjutnya itu kita masukin sumber karbon ya. Dan sumber karbon yang kita gunakan di video ini adalah molase. Sebenarnya masih banyak sumber karbon lain ya, seperti contohnya gula pasir, gula merah, terus tepung tapioka. Pilihlah yang paling bagus untuk kalian. Dan kebetulan saya ini ada molase yang bagus ya kualitasnya. Dan itu kita tuangkan sebanyak 50 ml per meter kubik airnya. Jadi kalau misalnya contohnya total kubikisasinya di diameter 3 itu 6,35 meter kubik, maka molase yang kita butuhkan itu 50 ml dikali 6,35. Nah, kurang lebih seperti itu cara hitungnya. Intinya sumber karbon molase itu diberikan dengan dosis 50 ml per meter kubik air. Cara pemberian molase ini karena dia sangat kental ya, jadi tuangkan dulu molasenya di dalam ember, terus campurkan dengan air kolam ya secukupnya, terus diaduk sampai larut, baru ditebarkan ke seluruh sisi kolam ya. Seperti probiotik tadi, ini juga usahakan tidak sampai dimakan ikan ya. Nah setelah molase kita tebarkan ke seluruh kolam, bahan selanjutnya yang kita masukkan ke dalam kolam bioflok kita itu adalah garam ya. Usahakan cari garam ikan yang bersih, putih bersih ya, tidak banyak kotoran. Garam krosok juga boleh, tapi cari yang bagus. Nah ini dosisnya itu untuk 1 meter kubik air itu, kalau sistem saya itu hanya 500 gram per meter kubik. Jadi dosisnya setengah dari normal ya, 500 gram per meter kubik. Dan ini kita tebarkan ke kolam dengan cara dilemparkan saja tanpa diaduk ya. Jadi biarkan salinitas kolam itu naik secara perlahan. Jadi jangan diaduk ya. Nah selanjutnya kita masukin bahan keempat, yaitu kapur dolomit. Ini dimasukkan jika pH kolam kalian itu di paling tingginya itu 7,5 paling tingginya. Jadi kalau pH air kolamnya 8 itu nggak usah pakai kapur dolomit gitu loh ya. Jadi kalau pH air kolamnya di bawah 8, berikanlah kapur dolomit. Kapur dolomitnya itu dosisnya 10 gram per meter kubik. Nah 10 gram per meter kubik air kolam. Jangan lupa pemberian kapur dolomit ini harus disaring menggunakan jaring spons seperti ini ya, supaya dolomit-dolomit yang kasar nggak masuk ke dalam kolam. Jadi yang masuk itu hanya airnya saja, air perasan dolomitnya ya, seperti air santan. Dan ini kalau misalnya contohnya pH air kolamnya sudah jatuh di bawah 7, kalian bisa naikin dosisnya di atas 10 gram. Nah kalau kebetulan kolam saya ini dosisnya hanya 10 gram per meter kubik, karena ini sudah 7,5an pH-nya, jadi aman ya. Nah setelah seluruh bahan-bahan bioflok ini masuk ke dalam kolam, biasanya itu kejadian ada di beberapa kolam ya. Kejadiannya itu ikan setelah aplikasi itu mogok makan atau kurang selera makan seperti biasanya. Itu hal yang wajar ya. Terus kalau misalnya kalian mau melakukan aplikasi seperti ini, jangan lupa lakukan itu di pagi hari ketika matahari sudah mulai cerah ya, antara jam 9 sampai jam 10 pagi. Tapi itu juga sesuaikan dengan kondisi lokasi kalian ya. Kalau jam 9 pagi atau jam 8 pagi sudah cerah, kalian bisa buatnya itu di jam 8 pagi. Intinya di pagi hari lah, jangan lakukan setelah tengah hari ke sore ya. Nah setelah kita selesai melakukan aplikasi probiotik, molase, kapur dolomit, terus garam di kolam kita, selanjutnya yang perlu diperhatikan di tahap awal ini adalah porsi pakan. Di sini sering kawan-kawan salah ya. Harus disadari bahwa kolam bioflok yang baru saja kita aplikasi itu belum ada vlog sama sekali di dalam. Jadi logikanya tidak ada cadangan makanan
berbentuk vlog yang seharusnya kita harapkan di kolam biovlog itu belum tumbuh ya, masih dalam proses pembentukan. Nah, perlu juga disadari vlognya tidak ada, terus bahan vlog itu adalah feses dan kotoran ikan yang notabene itu berasal dari pakan. Makanya kalau vlognya nggak terbentuk itu biasanya pakannya itu terlalu sedikit masuk ke dalam kolam. Setelah aplikasi probiotik dan bahan-bahan lainnya, porsi pakan itu harus kita naikin, kita sesuaikan dengan bobot ikan 3-5% untuk tahap awalnya. Jadi ikannya juga harus sampel, dipastikan ikan itu berapa bobotnya, terus dikalikan dengan jumlah populasi ikan di dalam kolam, dikalikan 3-5%. Itu untuk minggu-minggu awal pembentukan vlog itu perlu dilakukan. Atau kalian juga bisa menggunakan pola pemberian pakan itu dengan metode satiasi, yaitu memberikan makan ikan sampai kenyang. Memang terkadang kawan-kawan pemula yang baru memulai budidaya ikan tentunya belum tahu ciri-ciri ikan itu sudah kenyang atau belum. Jadi sebenarnya bisa dilihat dari respon ikan ya. Semakin dia respon itu berarti dia masih kurang. Dan ketika responnya sudah mulai turun itu berarti sudah kenyang. Nah, patokannya sebenarnya itu di 3-5%. Itu beda-beda ya. Ada yang bilang 3%, saya juga terkadang dapat yang 5%. Jadi tergantung kondisi kolamnya ya. Nah, kemudian itu pemberian pakan ke kolam biovlog dengan sistem saya atau versinya Bang Gulo itu pakannya harus dibibis ya. Dibibis menggunakan biang bibis, larutan biang bibis tadi yang saya sampaikan di depan. Terus dicampurkan sama vitamin dan lain-lain lah ya, sesuai dengan campurannya. Baru diberikan ke kolam. Jadi bukan pakan mentah yang langsung buka karung langsung dikasih ke kolam, nggak begitu ya. Jadi kalau kalian mau meniru sistem biovlognya Bang Gulo, jangan setengah-setengah. Jadi tiru semuanya gitu. Dan mudah-mudahan nanti akan berhasil ya. Nah, ini kalian saya tunjukin pembibisan pakan yang saya lakukan setiap hari ya. Karena kondisinya kan kolam di sekitar rumahan saya ini sudah hampir 40 kolam ya. Jadi saya bibis itu menggunakan alat molen seperti ini. Dan itu diberikan ke ikan setelah dibibis itu kurang lebih 1 kali 24 jam. Gimana cara pembibisannya itu di video pelanggan ada ya. Kalian bisa langganan untuk dapatkan video itu ya. Ada di video privat bagaimana cara pembibisan yang saya lakukan. Nah, jadwal pemberian pakan yang bagus itu dilakukan 2-3 kali satu hari ya. Lakukan di pagi hari 1 kali antara jam 9 sampai jam 10 pagi. Terus setelah itu jam 3 sore sampai jam 4 sore ya. Kalau mau 3 kali di malam hari juga boleh. Tapi kalau bisa pakannya itu jangan berubah-berubah waktunya ya. Jadi kalau udah jam segitu aja dilakuin gitu ya. Antara 2-3 kali itu bagus kalau untuk tahap awalnya ya. Nah, untuk tahap pengulangan aplikasi probiotiknya, terus apa yang kita lakukan di minggu pertama nanti setelah aplikasi pertama ini, itu akan kita bahas di video selanjutnya ya, biar nggak terlalu panjang. Jadi nanti akan diuraikan apa-apa masalah di minggu pertama, seperti apa kita mengukur vlognya, terus hari-hari keberapa kita akan ulangi, akan kita bahas di video yang ketiga ya. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa kita sampaikan di video kita kali ini ya. Bagi teman-teman yang baru lihat channel Bang Gulo, jangan lupa subscribe channelnya, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian ya. Dan kalau ada yang kalian ingin berlangganan di channel ini, tinggal tekan tombol join dan sesuaikan kemampuan kalian. Nanti kalau kalian berlangganan, kalian akan bisa menonton video-video privat atau video-video khusus pelanggan yang ada di channel kita ini ya. Dan bagi yang sudah berlangganan, jangan lupa konfirmasi fasilitas langganan kalian itu melalui Instagram @channel_Bang Gulo ya. Karena itu nggak akan dikirim secara otomatis oleh YouTube, tapi harus dikonfirmasi dulu via Instagram ke kita ya. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat. Bye bye.